Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita dapat kembali melaksanakan ibadah yang sangat agung di hari yang sangat agung, ibadah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka kita bersyukur atas nikmat ini, atas nikmat keimanan yang Allah Subhanahu wa taala masih lekatkan di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia yang sangat besar. Di antaranya adalah karunia sehat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah tersebut dalam keadaan yang sempurna. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, saudara-saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita semuanya. Di antara kewajiban seorang muslim dan di antara kewajiban seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasul-Nya, di antaranya adalah membenarkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Di antara kabar yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah adalah tentang kabar suatu kejadian yang akan dialami oleh seluruh manusia setelah mereka meninggal, yaitu tentang satu kejadian yang dinamakan dengan perkara hisab, yaitu perhitungan amalan di antara setiap hamba, baik itu manusia ataupun jin, yang mereka diberikan taklif, diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Hisab, perhitungan amal, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Sedangkan orang-orang yang akan diberikan kitabnya, catatannya dengan tangan kanannya, maka mereka akan dihisab, akan dihitung dengan hitungan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Setelah itu mereka akan kembali kepada sanak keluarganya dalam keadaan senang dan gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Sedangkan orang-orang yang diberikan catatan kitabnya dari belakang punggungnya, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan mengatakan celaka. Wa yasla sa'ira, neraka pun akan dinyalakan baginya.
innahu kana fi ahlihi masrura. Padahal dahulu dia di dunia adalah orang yang bersenang-senang dengan keluarganya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, innallaha yudnil mu'min. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan mendekatkan seorang hamba yang beriman. Fayada'u kanafahu wa sitrahu minan nas. Kemudian Allah setelah itu akan meletakkan hijab penghalang antara orang tersebut dari pandangan manusia. Wa yuqarriruhu bidzunubihi. Kemudian Allah akan meminta hamba tersebut untuk mengakui dosa-dosanya. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata'rifu dzanba kadza?" Wahai hambaku, apakah engkau tahu dosa ini? Ata'rifu dzanba kadza? Apakah engkau tahu dosa itu? Fayaqulu, "Na'am ay Rabbi." Maka hamba tersebut semerta-merta akan menjawab, "Betul ya Allah, aku mengetahuinya." Hatta idza qarrara bidzunubihi, sampai ketika hamba tersebut mengakui seluruh dosa-dosanya, wa yara fi nafsihi annahu qad halak, dan dia menyangka bahwasanya dirinya akan celaka, dirinya akan masuk neraka karena dosa-dosa yang telah dia perbuat. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, inni satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Hambaku, dahulu aku tutupi dosa-dosamu, aib-aibmu di dunia, dan hari ini aku akan ampuni dosa-dosa itu. Wa ammal kafir, sedangkan orang-orang kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal munafik, dan juga orang-orang munafik, fayaqulu bainal ashhad, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan di depan orang-orang manusia yang menyaksikan dia, tidak akan Allah tutupi, tidak akan Allah letakkan hijabnya, tidak akan Allah Subhanahu wa taala letakkan penghalangnya antara dia dan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Akan dikatakan kepada mereka, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim. Mereka akan ditunjuk, mereka itulah yang telah mendustakan Rabbnya. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah, hari ini laknat Allah berlaku bagi orang-orang yang zalim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hisab itu akan terjadi. Hisab itu akan terjadi pada setiap orang yang mati. Baik itu dia mati di atas keimanan, atau di atas kemunafikan, atau di atas kekufuran. Hanya saja caranya saja yang berbeda. Orang-orang yang beriman, Allah akan permudah hisabnya. Orang-orang yang betul-betul mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam, belajar Islam, mengenal hak-hak Allah, mengenal hak-hak Rasulnya, mengenal hak-hak agamanya, Allah akan permudah hisabnya. Sebaliknya orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam namun hanya di mulut saja, padahal amalan-amalannya tidak membuktikan bahwa dia adalah orang yang muslim atau orang yang beriman, dia termasuk ke dalam orang-orang yang munafik, atau dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kelak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipanggil ala ru'usil khalaik, di depan seluruh makhluk dari zaman Adam sampai hari kiamat, akan menyaksikan bagaimana mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka akan dihinakan sehina-hinanya dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Fatadzakkaru ayyuhal ikhwah, ingatlah hari ini sebelum kita datang kepada hari akhir tersebut, atau sebelum kematian menjumpai kita, betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala hari ini telah kita dengar, telah kita rasakan. Bagaimana tidak, siapa di antara kita hari ini yang tidak berdosa? Tentu saja setiap kita hari ini memiliki dosa. Bahkan tidak hanya satu dosa, dosa-dosa yang banyak, yang memberatkan punggung-punggung kita,
Namun Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikabarkan oleh nabinya, mengabarkan bahwasanya kelak seorang mukmin akan dipanggil oleh Allah hanya berdua saja, dirinya saja dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diletakkan penutup hijab karena Allah begitu sayangnya kepada dia. Begitu sayangnya kepada dia. Di antara kasih sayangnya adalah pertama, dia menutupi aib-aibnya. Bahkan dia menutupi aibnya, kesalahannya di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Dan setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Apakah ada rahmat yang lebih besar daripada ini? Tentu saja tidak ada. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis as-sahihain Bukhari dan Muslim disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ummatah, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya, wa ma'ahum 70,000, kemudian di antara mereka ada 70,000, yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala azab, dan mereka akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Jika tadi dikatakan bahwasanya seluruh manusia yang mati mereka akan dihisab, mereka akan dihitung amalannya, mereka akan diminta untuk mengakui dosa-dosanya, dosanya akan dihitung, setelah itu akan diberikan catatan kitabnya, kemudian Allah akan timbang. Namun ternyata ada orang-orang yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70,000, 70,000 orang, yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adab, mereka akan masuk ke dalam surga tanpa dihitung amalannya, bahkan tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka, tidak akan disentuh oleh api neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa humul ladzina la yastarqun, ciri-ciri mereka adalah mereka yang tidak pernah meminta untuk diruqyah. Untuk diruqyah. Saudaraku tentu saja sudah paham dan sering mendengar, sering juga melihat tempat ruqyah, jasa ruqyah, orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Di antara yang dikabarkan oleh Rasulullah adalah mereka orang-orang yang tidak pernah meminta untuk diruqyah. Wala yaktawun, mereka juga tidak pernah berobat dengan besi panas. Sangat populer di kalangan orang Arab, yaitu mengobati penyakit dengan besi panas untuk menghidupkan urat-urat saraf yang mati sehingga bisa langsung sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab adalah orang-orang yang tidak berobat dengan dengan besi panas. Wala yatatayyarun. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang tidak pernah menganggap sesuatu itu sial, padahal sesuatu itu tidak pernah dikatakan oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya itu adalah sumber kesialan. Banyak hari ini kaum muslimin yang tidak mengerti agamanya, mereka menganggap kesialan pada sesuatu padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah menganggap hal itu adalah sumber kesialan. Ketika dia ingin berangkat kerja, ketika dia keluar rumahnya, dia melihat ada ular hitam misalkan, atau ada anjing hitam, atau ada suara burung gagak, atau ada apapun itu, maka dia menjadi tidak jadi untuk melangkah. Dia takut. Mengapa? Karena dia mendengar suara atau dia melihat sesuatu, kemudian dia kait-kaitkan sesuatu tersebut dengan kesialan pada hidupnya, pada dirinya, pada pekerjaannya. Ini tidak boleh, karena ini merupakan kesyirikan, karena tidak ada kesialan kecuali yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun sayangnya, kadangkala sesuatu yang memang itu adalah bentuk kesialan diacuhkan, dibiarkan. Contoh, durhaka kepada orang tua, itu adalah sumber kesialan yang utama bagi seorang anak di dunia dan di akhirat. Bahkan kata para ulama,
orang-orang atau anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, maka sangat dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dalam keadaan su'ul khatimah. Sesungguhnya durhaka kepada orang tua adalah kesialan di dunia dan juga di akhirat. Namun hari ini anak-anak kaum muslimin yang mereka durhaka kepada orang tuanya, ada yang durhaka kepada orang tuanya, merasa biasa membentak kepada orang tuanya, menyakiti kepada orang tuanya, tidak menuruti perintahnya. Padahal dalam Al-Quran disebutkan hanya mengucapkan perkataan itu pun haram hukumnya. Namun ada sesuatu yang mereka anggap itu sial, padahal itu bukan sumber kesialan. Maka hati-hati, bisa jadi hal tersebut akan menghalangi Anda, menghalangi kita semuanya untuk masuk ke dalam surga. Karena orang-orang yang dikatakan akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu diantaranya adalah orang-orang yang tidak pernah menganggap kesialan pada sesuatu, padahal tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di sana ada kesialan. Kemudian yang terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb merekalah mereka bertawakal. Ini adalah inti semuanya. Rasulullah pungkas dengan suatu ungkapan yang itu adalah inti dari semuanya, yaitu tawakal. Karena sungguh orang yang meminta ruqyah itu telah berkurang tawakalnya. Dia berobat kepada orang lain, meminta untuk diobati kepada orang lain, padahal yang mengobati itu adalah Allah. Padahal dia juga bisa langsung meminta kepada Allah, dia juga bisa membaca Al-Quran, dia juga bisa membaca zikir-zikir, tidak perlu meminta diobati oleh orang lain. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berobat, maka sesungguhnya kita diperintahkan untuk menjauhi pengobatan tersebut. Paling tidak itu adalah makruh, dibenci, karena dalam rasa sakit itu ada bentuk kesabaran, ada pahala yang menanti. Sehingga seorang mukmin kadang-kadang ketika ditimpa sakit, maka lebih baik dia itu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Begitu juga ketika orang merasa sial dengan sesuatu, karena melihat, karena mendengar, maka dia telah kehilangan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hendaknya dia lakukan ketika dia ingin bekerja, ketika keluar rumah, maka dia mengatakan, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tawakal yang sempurna, sehingga dikatakan oleh para ulama bahwasanya tawakal itu yaitu mencakup beberapa perkara. Yang pertama adalah al-i'timadu 'ala Allah i'timadan shadiqan haqiqiyya. Dia harus menyandarkan seluruh urusannya kepada Allah dengan perasaan yang jujur bahwasanya dia hanya butuh kepada Allah. Sesuatu tidak akan pernah terjadi kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dia meyakini anna kulla syai'in biqadarillah. Sungguhnya segala sesuatu tidak akan pernah terjadi kecuali dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kemudian yang ketiga, tawakal yang benar adalah dia menempuh sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingin mencari rezeki, maka dia harus bertawakal kepada Allah. Namun harus dengan usaha dia bekerja untuk mendapatkan rezeki tersebut. Ketika dia ingin memiliki anak, maka bukan dengan membujang, namun dia dengan menikah. Maka itu adalah perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika seseorang kehilangan tawakalnya, dia menyandarkan satu sebab, padahal itu adalah bukan sebab. Dia bertawakal kepada kemampuannya sendiri, dia bertawakal bersandar kepada kemampuannya sendiri, maka itu akan berujung kepada kekecewaan. Karena sesungguhnya terkadang ketika seseorang berusaha, namun hasil itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Besarnya usaha seseorang tidak akan menentukan apakah hasilnya besar. Tidak akan pernah menentukan seperti itu. Namun yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Warawal Imam Ahmad, dan Imam Ahmad mengatakan bisanadin jayyid, dengan sanad yang bagus, bahwasanya beliau mengatakan
an anna ma'a kulli wahidin sab'ina alfa, bahwasanya pada setiap satu orang dari 70 orang tersebut ada 70 orang lagi. Sehingga dikatakan oleh Syekh Shalih Ibn Utsaimin, maka dikalikan 70.000 dengan 70.000 orang, berarti orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah 70.000 orang dikali dengan 70.000 orang insyaallah. Maka dengan jumlah itulah ada orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa dihitung amalannya, dan juga tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Oleh sebab itu, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawakal, dengan memperbesar tawakal kita, berusaha mengamalkan 4 perkara yang tadi disebutkan agar kita termasuk, karena tidak ada sesuatu yang mustahil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Ataupun kalau paling tidak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba-hamba Allah yang dihisab, yang dihitung dengan hisab yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم رض عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين وعنا معهم يا رب العالمين اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ولا تحاسبنا حسابا عسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.